Damailah di kau negeriku yang tercinta, damailah di kau negeriku yang sentosa. Berbeda bahasa, suku dan budaya, namun satu jua. Keanekaragaman seni dan budaya, itulah kebanggaan kita. Beraneka ragam suku dan agama, bersatu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini ada soal tentang kasus berpas-pasan. Si Andi akan menuju kota B, lalu si Budi akan menuju kota A. Andi dan Budi berada di jalur yang sama. Jarak antara Andi dan Budi adalah 100 km. Jika Andi melaju dengan kecepatan 40 km per jam, lalu si Budi melaju dengan kecepatan 60 km per jam, dan mereka berada pada arah saling berlawanan dan akan berpapasan, maka waktu yang dibutuhkan si Andi atau Budi berpapasan adalah, jadi begini ilustrasinya ya, mereka berdua terpisah sejauh 100 km. Oke, Andi menuju Budi kecepatannya 40 km per jam, lalu si Budi kecepatannya 60 km per jam. Ya, maksudnya Andi menuju kota A, B, si Budi menuju kota B. Mereka tentu akan berpapasan di sini, ya kan? Cuman butuh waktunya berapa lama? Ini patokan waktunya sama aja ya, baik dari sisi Andi ataupun dari sisi Budi, karena mereka startnya bareng. Jika start bareng, ini gimana pakai rumusnya? Rumus dasarnya kan seperti ini. Jo sama dengan Ko kali Wi. Waktu yang ditanya berarti Wi sama dengan Jo per Ko. Tapi khusus kasus seperti ini adalah pakai rumus kecepatan relatif total, khusus untuk kasus berpas-pasan yang startnya bareng. Yaitu apa rumusnya? Wi sama dengan Jo per Ko 1 tambah Ko 2. Di sini ada dua komponen kecepatan ya, yang kita sebut dengan kecepatan relatif total atau korelatif total, di mana merupakan gabungan dari dua benda yang bergerak dengan kecepatan Ko 1 atau Ko 2 yang saling berlawanan. Loh, kenapa kok kecepatan totalnya justru Ko 1 tambah Ko 2? Misalkan kita menuju suatu titik yang diam. Misalkan ini kita bergerak dengan kecepatan V1 menuju misalkan titik inilah. Titik ini kecepatannya 0 km per jam. Dia tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Maka kecepatan V1 menuju titik yang diam ini adalah sama dengan V relatif total sama dengan V1, karena aslinya ini kan V1 tambah 0. Nah, bagaimana jika kalau target tersebut bergerak ke arah kita? Mana yang lebih cepat sampai atau ketemu targetnya? Dia yang diam atau dia yang bergerak ke arah kita? Tentulah lebih cepat kalau dia juga bergerak kan, tapi bergeraknya menuju ke arah kita, betul? Misalkan kita bergerak ke arah dia, dia juga bergerak ke arah kita dengan kecepatan V2, sehingga kecepatan relatif total sama dengan V1 tambah V2. Nah, kalau dia menjauh, kita ke dia, lalu si dianya menjauhin kita. Agar dia tersusul, tentulah V1 ini harus lebih cepat daripada V2 ya. Sehingga kecepatan relatif total sama dengan V1 dikurang V2. Itu ilustrasinya datangnya dari situ. Kenapa? Kecepatan si Andi ditambah kecepatan si Budi. Nah, tinggal masukin saja, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk berpapasan adalah Wi sama dengan Jo per Ko 1 tambah Ko 2. Jo nya berapa? 100 km. Mereka terpisahnya sejauh 100 km nih, dibagi
Si Ko1 adalah kecepatan yang dimiliki oleh si Andi, yaitu 40 km per jam. Ditambah kecepatan yang dimiliki oleh si Budi, yaitu 60 km per jam. Ini 100, ini 100. Ini coret, kilometernya coret, kilometernya juga coret. Tinggal per jam. 1 dibagi per jam sama dengan jam, sehingga 1 jam. Oke, begitu saja. Begitu datang konsepnya. Jadi kita memahami secara konsep. Sengaja kakak tidak kasih tahu pilihan jawabannya karena ini hanya untuk pemahaman konsepnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.